Halo teman-teman semua, di Jawa Tengah sedang geger tentang rapat pembiayaan pajak tanpa KTP. Ini kali ketiga saya membahas persoalan ini. Saya cukup dijengkelkan dengan fenomena itu, di mana Korlantas Polri telah mendatangi Kang Deddy Mulyadi dan telah bersepakat untuk mengaplikasikan surat edaran gubernur untuk menjadi tingkat nasional. Artinya seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, pelosok-pelosok bangsa ini, negeri ini tidak perlu direbutkan lagi atas regulasi yang selama ini mungkin menghambat kegiatan mereka. Teman-teman, saya mengingat dulu ketika Jawa Tengah membagikan anggaran untuk LSM dan Ormas senilai 120 sekian miliar. Itu bukan angka yang sedikit. Tentu kita bertanya di sini, kenapa Jawa Tengah untuk pembiayaan Ormas atau dana hibah yang diberikan kepada mereka itu senilai ratusan miliar, tetapi ketika ada sebuah kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, mengapa mereka tidak ambil langkah sigap ketika memang kebijakan itu dirasa berpihak pada masyarakat? Coba teman-teman perhatikan di sini beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duit gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, tuh ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten, ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi, ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, iya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu? Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril lah Pi. Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak, cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa? Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya? 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya, bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak?
Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuman fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Gubernur Jawa Tengah terhadap KDM pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Rasa gaya. Wes angel. Haluk ge. Angel. Tolong Bapak Aing ya, Bapak Aing, Bapak KDM, tolong warga Jawa Tengah semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan orang yang terdampak musibah bencana alam. Terima kasih Pak Dedi yang sudah peduli sama kami. KDM Jawa Barat sudah membantu uang saku kami untuk diperjalanan. Toh nanti ada yang tidak kuat, saya kasih contoh. Gubernur Goteng, lanjut, Gubernur Goteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Goteng. Gubernur Goteng itu orang yang merakyat, kencing aja di pinggir jalan. Betul nggak? Toh nanti ada yang tidak kuat, saya kasih contoh. Gubernur Goteng, lanjut, Gubernur Goteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Goteng. Gubernur Goteng itu orang yang merakyat, kencing aja di pinggir jalan. Betul nggak? Pura jadi bagian timur banjir bolong. Weh lah. Wes, hati-hati sing kula nih. Timur banjir. Bagian timur pura jadi banjir iki lho. Sing kula hati-hati waspada yes. Pasangan nanti. Wah iki lho. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang, ting hayang. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menangis karena warganya selalu bandingkan dengan KDM. Sungguh kasihan Gubernur Jawa Tengah yang selalu dibandingkan dengan KDM. Jalan rusak memang sudah ditambal, namun kritik masih terus datang. Masalahnya, pajak kendaraan justru naik, sementara masyarakat berharap perbaikan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Di sisi lain, publik melihat langkah Deddy Mulyadi di Jawa Barat, di mana pajak tidak naik, tetapi pembangunan jalan terus berjalan dan mulai merata dari pelosok hingga kota. Perbandingan ini tentu menjadi tekanan bagi Ahmad Lutfi. Rakyat ingin kebijakan yang terasa adil, pajak meningkat, maka kualitas jalan pun harus meningkat nyata dan tahan lama, bukan hanya cepat diperbaiki.
jalan kita harus mulus. Mulus tidak harus perlu baru. Artinya apa? Satu, keselamatan pengguna jalan kita utamakan dengan tidak adanya jalan berlubang. Iya Pak. Nah iya iki keselamatan pengguna jalan Pak. Mbok iso selamat berapa nek jalan ini. Selamat iki Pak. Selamat dunia akhirat pokoknya. Wis mbah pajak kowe iki. Para emang iki pejabat micek dibantu share seakeh-akeh lur dan pejabat podo isin roh jalan rupane koyo gaplek koyo ngene. Baik, itulah deretan track record yang tidak bisa dihilangkan. Sekarang digital menyimpan tentang track record langkah yang dilakukan oleh Pak Lutfi untuk warga Jawa Tengah. Saya menyapa Anda sekalian, wahai teman-teman saya di Jawa Tengah. Bagaimana perasaan Anda semua?